Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang makrifat kepada Allah itu bukanlah orang yang bodoh tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedudukan makrifat itu adalah orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian mengamalkannya di dalam menjalani kehidupannya, tidak mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaan pengamalannya, akhirnya mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah. Makrifat itu adalah ungkapan yang Allah sampaikan kepada para wali Allah. Salah satu kitab yang banyak mengulas tentang itu yaitu kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Ma'rifat itu artinya mengenal. Sedangkan maknanya orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan takwa itu dia mengenal kepada asma-asma Allah, sifat-sifat Allah dan af'al Allah. Dan ketakwaan yang dilakukan oleh orang yang berkedudukan ma'rifatullah itu dengan landasan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, orang yang paling ma'rifatullah itu beliau bersabda bahwa tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenai tema video ini, saya sampaikan dua kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri yang tersemat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah menyampaikan kalam kepada beliau. Ilmu itu tangga naik menuju makrifat. Ilmu itu adalah serambi makrifat. Yang maknanya seseorang yang ingin mendapat kedudukan makrifat kepada Allah atau kedudukan orang yang telah mengenal Allah itu harus mengawali dengan mempelajari ilmu terlebih dahulu. Ilmu apa? Tentunya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Banyak orang yang bicara tentang ma'rifatullah di YouTube, grup-grup Facebook, itu secara serampangan tidak bisa menyertakan dalil atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Mereka hanyalah pendusta belaka. Mereka hanyalah ma'rifat balita. Kenapa saya katakan ma'rifat balita? Kita tahu karakter seorang balita itu suka meniru-niru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, tapi nggak ngerti apa yang ditiru. Itulah ma'rifat balita. Kebanyakan orang-orang yang berbuat sebagai orang yang ma'rifat balita itu adalah orang awam yang ingin terlihat ma'rifat oleh orang, ingin dilihat sudah ma'rifat. Yang kedua, itu orang yang buta hati. Buta hati itu keadaan orang yang sering bermaksiat sehingga terjadilah seperti yang disabdakan Nabi, bahwa jika hati rusak, itu seluruh jasadnya rusak. Seluruh amal lahiriah yang dilakukan oleh orang ahli maksiat yang hatinya tertutup titik hitam karena dosa-dosa yang diperbuatnya, itu melahirkan kemaksiatan tapi tidak disadari. Nah, itu kebanyakan orang bicara makrifat di media maya. Salah satu contohnya, ada orang mengatakan puncak makrifat, orang yang sudah di puncak makrifat itu sudah tidak perlu lagi sholat. Nah, ini sesuatu pernyataan yang sangat bodoh, sangat durhaka. Karena apa? Puncak makrifat itu makomnya para wali Allah. Sedangkan wali Allah dijelaskan oleh Allah di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa mereka itu melakukan apa yang Allah wajibkan dan menambahkan yang sunnah sehingga Allah mencintainya. Kemudian setelah Allah mencintainya, maka Allah yang menjadi
penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi tangannya ketika ia berbuat dengannya, menjadi kakinya, dan ketika meminta dikabulkan, ketika minta perlindungan dilindungi oleh Allah. Nah, itu tentang puncak ma'rifatullah. Disebutkan dengan jelas, orang yang di puncak ma'rifatullah, yaitu para wali Allah, itu melaksanakan yang wajib dan menambahkan yang sunnah sebagai loyalitas kepada Allah. Nah, berbeda dengan pernyataan orang awam yang bodoh tadi itu, mengatakan tidak perlu sholat. Saya berikan contoh yang mudah dipahami oleh orang awam. Makrifat itu kan artinya mengenal. Sedangkan maknanya orang yang bertakwa kepada Allah, yang mana bertakwanya itu sesuai landasan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, sudah dipahami, sudah mengenal Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian bertarekat mengamalkannya di dalam kehidupan tanpa berbuat syirik lahir dan batin. Contohnya di dalam hidup area perkantoran. Misalkan seorang staf yang sudah direkrut oleh sebuah perusahaan, kedudukannya awalnya sebagai staf. Staf itu baru diakui sebagai seorang staf di sebuah perusahaan jika mengikuti aturan bos pemilik perusahaan tersebut. Peraturan di kantor itu ada tekstualnya, ada teksnya. Nah, itu ibarat ilmu, ya, ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram. Di kantor pun juga begitu, ada peraturan yang boleh dan ada larangan yang tidak boleh dikerjakan di dalam perkantoran tersebut. Staf yang mengikuti peraturan perusahaan, ya, itu disebut orang yang berkedudukan sebagai staf. Begitu juga orang yang ma'rifatullah disebut orang ma'rifat ketika dia menghamba kepada Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunannya, sebagai tolak ukur kebenaran hakiki, supaya tidak menyimpang batas-batas, ya, dari apa yang Allah syariatkan. Nah, ketika seorang staf tadi itu sudah mengerjakan sesuai aturan perusahaan, kemudian dia itu menambahkan loyalitas, ngelembur, nggak peduli dibayar uang tambahan atau tidak, dia cinta kepada perusahaan tersebut. Kemudian si bos melihat keuletan staf tersebut, loyalitas kepada perusahaan, menghasilkan hal yang positif kepada perusahaan, memberikan sumbangsih kepada perusahaan, sehingga bos menyukai staf tersebut. Dipanggillah staf tersebut ke ruangan si bos. Nah, itu perwakilan, simbol, ya, simbol perwakilan dari orang yang sudah makrifat, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bertakwa dalam kesehariannya, istiqomah dalam hal yang Allah wajibkan, menambahkan dengan sunnah sebagai loyalitasnya beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan sesuatu di kolbunya, keimanan yang lebih berat, lebih besar kadarnya daripada orang yang tidak bertakwa. Diberi kedudukan dan diberitahu, salah satunya Anda bisa lihat di channel saya ini ada tuh, ya, orang yang saya bimbing kerohaniannya itu mendapat konfirmasi makrifatnya melalui mimpi bagian kenabian. Dikatakan makrifat dan dapat jubah yang bagus. Anda bisa simak di video sebelumnya. Nah, seorang staf tadi itu dipuji oleh bos karena apa? Keuletannya, gigihnya bekerja, patuh kepada peraturan perusahaan, diberi jabatan. Nah, jabatan atau kedudukan di perkantoran akhirnya dari staf menuju jabatan lebih tinggi, misalkan jadi kepala bagian. Begitu juga orang yang makrifat itu di level mukmin, yang awalnya muslim, belum tahu tentang ilmu syariat, belum bertakwa, seperti yang Allah firmankan, orang yang tunduk kepada Islam itu belum memiliki iman di dalam hatinya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Maka ada anjuran untuk berbuat taat supaya apa? Iman itu masuk ke dalam hatinya. Jadi kedudukan ma'rifatullah itu bukan dari membaca, tetapi melakukan apa yang sudah dibaca di Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya pemahaman harus benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku ma'rifatullah, tidak bisa memberikan pencerahan yang mudah dipahami dan tidak bisa menyertakan hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemahaman yang dia sampaikan, bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ma'rifat iblis. Karena apa? Sering melanggar syariat Allah sehingga terjadilah penyesatan oleh setan-setan yang memang Allah biarkan kepada mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.